Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang kiai atau bangsawan. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin dan sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan atau semacam pramuka yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah pada saat itu. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Dia sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Pada tahun 1936, Sudirman bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah dan juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang. Sudirman menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Sudirman ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini berhasil memukul mundur tentara Inggris dan menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman. Dan Sudirman akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati yang juga turut disusun oleh Sudirman. Selain itu, Sudirman juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Hal inilah salah satu penyebab penyakit tuberkulosis beliau. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman serta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, Jenderal Sudirman mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Jakarta yang dipimpin oleh Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Letnan Kolonel. Ketika Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, Sudirman dilarang keras oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Jenderal Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sampai sekarang Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan Esprit de Corps bagi tentara Indonesia saat ini. Dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Jenderal Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968
dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.